Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya dikunjungi oleh seorang saudara kita. Ya, boleh dikatakan kita sekarang lagi kolaborasi ya, bukan kolab. Karena kalau kolab ujungnya nanti akan collab, teman-teman ya. Kebanyakan kolab jadi collab. Jadi saudara kita ini selama ini banyak sekali berkomentar di video-video kita, Bang ya. Itu ada semacam motivasi juga, ada semacam komen-komen yang membuat kita lebih bersemangat dalam membuat konten. Dan selama ini abang kita ini juga berdomisili di Pulau Jawa. Ya, tepatnya di Bekasi. Ya, di Bekasi ya Bang ini ya teman-teman ya. Jadi selama ini saya banyak membuat tantangan untuk saudara-saudara kita yang sering membuat konten-konten horor. Untuk saya datangi atau mereka melakukan penelusuran bareng bersama saya di sini. Namun sampai hari ini belum ada kabar. Namun abang ini kemari di kesempatan kali ini juga bermaksud untuk mengajak saya melakukan penelusuran, Bang ya. Melakukan penelusuran karena selama ini yang menjadi pertanyaan abang apa? Yang menjadi unek-unek abang tentang konten saya apa? Ya, jelasnya ya rasa penasaran. Nah, saya lihat selama ini TIJ ketika melihat konten-konten yang lain terus langsung semacam bukan ngejas ya. Cuman mungkin gaya TIJ sendiri ini berbeda dengan yang lain. Nah, jadi sehingga ya kita mungkin tidak enak juga ngomong di depan begini untuk semacam menyerang, mungkin nggak enak ya. Tetapi rasa penasaran itu ya akhirnya saya wujudkan dengan ya saya mendatangi langsung. Ini alhamdulillah udah sampai ke tempat TIJ dan beliau menerima ya dengan sangat ramah, ya bahkan di luar prediksi saya sebelumnya. Oke. Di samping itu abang pernah nggak menganggap bahwa saya itu nantang-nantang orang tanpa alasan, atau saya sengaja untuk nyinyir karena iri, karena pansos dan sebagainya? Pernah nggak beranggapan seperti itu? Iya. Ini jujur saja, sama saya nggak apa-apa. Jujur lebih baik daripada abang harus istilahnya apa ya? Kalau ini bahasa saya ya, daripada menjilat karena kita berhadapan, lebih bagus jujur saja gitu. Saya tidak akan marah kalau orang jujur. Sebenarnya lebih ke arah itu gitu. Lebih ke arah kalau seharusnya saya tidak demikian ya. Iya. Nah, jadi teman-teman ya. Ya mungkin ya inilah semacam apa? Saya pengen dengar langsung. Ya bukan pembelaan tapi ya alasan lah ya. Alasan kenapa saya selalu begitu, gitu. menyerang konten lain begitu. Ya. Yang pertama, saya mempunyai niat yang tulus ya. Sebenarnya ketulusan itu bukan sesuatu yang harus dibahas. Yeah. Namun dalam hal ini saya ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya ya, sahabat TIJ, bahwa selama ini saya bukan mencoba untuk menjatuhkan orang lain atau mencoba untuk nyinyir ya tentang konten kreator lain atau iri terhadap konten lain, tapi saya lebih kepada mencoba untuk melakukan edukasi kepada teman-teman semuanya, terutama masalah-masalah gaib yang seolah-olah benar adanya, ternyata hanya sebuah settingan, ternyata hanya sebuah pembodohan yang ujung-ujungnya nanti akan menjadi edukasi yang menyesatkan. Artinya apa? Artinya sekarang kita kan sebagai public figure ya di YouTube. Abang ini juga YouTuber. Ya. YouTube beliau apa namanya? YouTuber Mumang. YouTuber Mumang ya, YouTuber Mumang. Mungkin saya lebih menyarankan kepada teman-teman untuk selalu memberikan edukasi yang terbaik kepada masyarakat kita, karena sudah sangat banyak sekali pemahaman-pemahaman yang dipaparkan melalui YouTube itu ujung-ujungnya menyesatkan. Bayangkan saja kalau nanti generasi kita selanjutnya yang terus menonton video ini akan dijadikan sebagai pelajaran untuk mereka yang akan mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Sebenarnya kita ini secara tidak langsung adalah public figure yang memberikan contoh, yang memberikan inspirasi kepada mereka semua. Nah, di sini kenapa saya menantang? Saya ingin membuktikan karena ada banyak sekali netizen, ya namanya juga netizen. Ada yang pro ke kita, ada yang sebagiannya provokator, dan ada sebagiannya yang anti terhadap kita. Baik kita lakukan, tetap saja tidak
baik menurut pandangan. Itu terserah. Kalau si TIJ nggak peduli bang, nggak peduli. Dan abang malam ini sudah datang kemari, sudah lihat kegiatan kita di sini, dan kita tidak perlu menunjukkan kegiatan amal secara publis ya. Terserah orang lain, terserah YouTuber lain, itu hak mereka. Namun abang sudah sampai di sini, sudah melihat sendiri kegiatan kami di sini, dan silaturahmi ini juga sangat mengharukan bagi saya pribadi ya. Abang jauh-jauh dari sana, walaupun abang orang Aceh sendiri ya, orang lokal, orang sini, cuman sudah berapa tahun di Pulau Jawa? Ya hampir 15 sampai 20 tahun lah. Ya. Alhamdulillah. Ya, sudah hampir 20 tahun ya, di Pulau Jawa ya. Kemudian abang ini kenal saya, walaupun kita sama-sama Aceh melalui YouTube ya. Ya. Dan YouTube ini mempertemukan kita malam ini. Nah, artinya YouTube ini bisa dijadikan sebagai wadah untuk silaturahmi, bisa dijadikan wadah sebagai edukasi, dan bisa juga dijadikan sebagai alat untuk membodohi. Itu yang saya tidak setuju bang. Kemudian sekarang kan banyak YouTuber horor yang membalut kegiatan pembodohan mereka dengan konten-konten berbau agama, membawa-bawa agama, bacaan ayat suci di situ. Bukan tidak baik membaca ayat suci bang. Yang tidak baiknya apa? Mereka berbohong, berdusta dengan membawa ayat suci. Itu yang membuat saya merasa miris bang ya. Kemudian membawa nama-nama leluhur, membawa nama-nama para wali, itu yang membuat saya sebenarnya geram itu bang ya. Saya terus terang di sini. Abang sudah datang, sudah silaturahmi ke tempat saya. Mungkin nanti sekembalinya abang ke tempat abang di Pulau Jawa bisa memberikan pemahaman ini kepada teman-teman dan saudara-saudara kita, apa maksud dan tujuan saya menantang-nantang di YouTube lah. Jadi begitu. Oke, maaf ini sedikit mungkin saya bertanya, mungkin silahkan. Seberapa yakin TIJ bisa istilahnya, ini kan alam maya ya, YouTube ya. Yang pertama di situ kan ada konten kreator ya istilahnya ya. Iya betul. Yang ingin saya tanya ini ya, kreatifnya itu di mana kalau jalurnya begini gitu. Masalah horor, masalah konten-konten horor bukan. Dengan mendobrak, ya maaf bukan mendobrak ya, seperti sebenarnya tadi. Katakanlah nyinyir terhadap konten lain ya, nyinyir terhadap konten lain. Iya. Saya dalam setiap kali membuat konten, artinya kita menyerang konten kreator lain atau menyerang akun lain, itu saya tidak pernah berpikir bahwa saya itu akan naik dengan begitu. Saya akan terkenal atau populer dengan itu. Atau saya akan mendapatkan income di AdSense dengan luar biasa karena pansos seperti itu. Saya tidak pernah memperhitungkan itu. Dan sebelum saya membuat edukasi seperti ini, tentunya saya sudah memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya, kalau saya mau tenar, kalau saya mau dapat subscriber banyak, itu saya tidak harus mengatakan sesuatu yang benar, karena sesuatu yang benar itu akan menyakiti banyak orang. Itu harus kita akui, ya. Karena sesuatu yang benar itu akan berdampak pahit nanti di ujungnya. Oke. Nah, jadi saya tidak mohon maaf bang ya, saya jelaskan biar abang clear ya. Ya. Karena abang ini datang kemari memang untuk bertanya ini teman-teman ya. Saya tujuannya ingin memberikan edukasi. Saya tidak peduli akun saya akan bermasalah, subscribernya akan berkurang, kemudian income saya tidak banyak, saya tidak peduli. Kalau saya peduli tentang itu, tentunya saya akan menjilat pembodohan. Saya akan mengakui semua pembodohan itu adalah hal yang benar, supaya saya bisa mendongkrak popularitas, bisa mendapatkan sanjungan yang banyak. Buat apa kita disanjung? Buat apa kita punya banyak uang? Oke. Jadi nilai lain di situ apa itu? Kepuasan. Kalau dikatakan kepuasan, iya. Saya bukan puas karena menjatuhkan orang lain, karena saya tidak pernah merasa menjatuhkan orang lain. Karena sesuatu yang benar itu tidak akan pernah jatuh. Kalau memang salah, saya maunya diakui saja. Kemudian saya lebih ke bukan menyerang sebenarnya bang. Saya lebih kepada ingin membuka pemikiran teman-teman yang awam seperti saya, terutama masalah gaib. Misalnya penampakan hantu yang sedemikian rupa itu tidak benar, itu berita bohong, itu pembodohan publik gitu. Itu yang saya ingin. Oke, sebenarnya kan di dunia entertain
kita itu kan ada eranya juga ya, era trennya, ya semacam era tren prank, era tren mistik, ya kan? Ya mungkin kita diamkan aja, ya itu juga era itu akan berlalu. Ya benar sekali. Dan banyak yang memberikan pendapat sedemikian rupa ya, seperti ada yang mengatakan biarkan saja, toh ini cuma hiburan. Ya. Kalau hiburan, dia harus dijelaskan bahwa itu sebuah film atau sebuah karya fiktif. Ini mencoba meyakinkan, bahkan ada yang bersumpah membawa nama-nama Tuhan di situ untuk meyakinkan pemirsanya. Nah, kemudian membuat banyak sekali statement yang berbalik jauh sekali dengan kebenaran yang ada dalam agama kita, ya. Kita sebagai muslim. Jadi kita punya tanggung jawab untuk membahas itu. Kemudian menyangkut tren, ketika ada seseorang yang melakukan pembodohan, tentu harus ada orang yang menghalau pembodohan ini. Itu sudah tren juga. Ada yang berbuat sesuatu yang salah, ada yang akan datang untuk membenarkan atau meluruskan sesuatu yang bengkok tadi. Itu hal yang tren juga kalau menurut saya, ya. Kemudian dalam hal ini saya juga meminta maaf kepada teman-teman yang lain, ya, bahwa saya mengatakan sesuatu misalnya tentang penampakan hantu yang secara jelas di kamera itu tidak ada, tentu bukan sekedar menduga-duga, bukan sekedar meraba-raba atau menuduh. Dan itu boleh kita pertanggungjawabkan. Tentunya kita memiliki kapasitas untuk membahas masalah itu. Kalau misalnya apa yang saya katakan salah, bahwa hantu bisa terlihat seperti itu, bisa disentuh seperti itu, kita kembali kepada agama kita masing-masing yang pertama. Yang kedua, kita harus konsultasi juga kepada yang paham. Karena sekarang konten kreator yang berbau mistik itu sebenarnya bukan paranormal. Basicnya bukan paranormal kalau saya lihat. Bahkan ada yang sudah diklaim, sudah diagung-agungkan sebagai paranormal, ternyata actingnya jago juga. Acting bukan ilmu. Lebih ke situ kalau menurut saya, Bang, ya. Kalau yang lain mungkin masih mengganjal dengan Abang? Abang merasa malu nggak selama ini saya sebagai putra Aceh, konten kreator yang semua orang tahu saya dari Aceh, ya. Abang merasa malu nggak, merasa risih nggak dengan kehadiran saya seperti ini? Bukan risih, ya. Ini jujur saja, nggak apa-apa, Bang. Terus terang saya nggak apa-apa. Saya nggak akan tersinggung, saya nggak akan sakit hati, karena memang saya ingin kejujuran gitu, ya. Ya, sebenarnya bukan risih, ya. Cuman lebih kepada ada semacam kita bilang tanggung jawab, ya. Tanggung jawab, karena ini kan kita udah bicara bukan membawa suku, ya, cuman kita kan udah embel-embelnya ada daerahnya, Aceh gitu, ya. Aceh, ya. Nah, gitu juga ketika saya di luar Aceh, ketika teman-teman di sana bertanya, ini kan lebih membawa kepada ya karakter, ya kebudayaan. Semua orang kan menilai ke situ, ya. Iya, betul. Nah, otomatis ya saya sempat kepikiran juga, apakah yang dari TIJ ini benar-benar gambaran putra Aceh apa gimana kan gitu. Nah, ketika arahnya kepada yang kita bicara itu tadi, ya sedikit ini juga, ya. Sedikit kurang nyaman begitu, Bang. Iya, lebih ke situ gitu, ya. Ke situ. Abang pernah nggak berpikir kenapa saya bisa ngomong selantang itu? Apakah saya tidak takut nanti kalau ada yang nyantet saya atau yang menyerang saya dengan cara gaib? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Karena banyak yang nanya seperti itu. Bisa. Ada pertanyaan seperti itu, ya? Siap. Orang yang akan menyerang saya, ketika orang yang akan menyerang kita, ya, secara umum, ya, siapapun, orang yang akan menyerang kita ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Karena kebaikan ini tidak ada versi, Bang. Yang namanya baik-baik, yang namanya jahat-jahat. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, ada orang yang menyerang, pasti orang yang menyerang ini orang jahat. Kan seperti itu. Jadi ketika orang-orang yang menurut saya itu baik kemudian takut kepada kejahatan, maka kejahatan itu akan merajalela. Betul nggak? Bisa. Jadi begini, kata-kata yang lebih simpelnya, kejahatan terjadi bukan karena banyaknya orang-orang jahat, akan tetapi
karena diamnya orang-orang baik. Itu yang mengatakan Sayyidina Ali, bukan saya. Itu yang menjadi patokan saya, Bang. Itu yang menjadi acuan kenapa saya memberanikan diri untuk melakukan ini. Dan ini sudah turun temurun, saya lihat udah dari generasi ke generasi pembodohan ini didiamkan secara publis ya. Baik berita-berita hoax yang ada di media sosial selain YouTube misalnya ya, banyak sekali. Ini akhirnya nanti tayangan-tayangan seperti ini akan terus membudaya di kalangan kita, dan itu tidak baik. Seharusnya media seperti YouTube, seperti jejaring sosial lainnya itu menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan, kebenaran. Ya, seharusnya memang begitu. Aha. Jadi Abang sejauh ini sudah paham ya? Oke teman-teman ya, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bahas malam ini menjadi sesuatu yang bisa kita cerna oleh masing-masing kita. Terserah bagi teman-teman yang bisa menerimanya atau yang tidak, itu hal yang biasa dalam masalah menurut versi dan sudut pandang ya. Ya, pro kontra itu hal yang biasa. Terima kasih banyak Bang sudah mau berkunjung ke tempat kami yang sederhana ini. Biasa juga, terima kasih banyak sudah diterima. Oke. Jadi semoga kedepannya kita saling sharing. Kalau memang ada yang tidak benar, tidak baik dari saya, silahkan dikritik. Karena ada banyak sekali Abang juga menyampaikan kritikannya, kemudian masukan-masukannya kepada saya tadi. Dan itu sangat saya terima dengan lapang dada, karena ini sangat bermanfaat untuk kita ya dalam melakukan edukasi. Oke Bang ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.